Hai guys, kali ini aku mau ngebahas lagi soal karburator. Tapi karburator yang aku jadiin contoh ini karburator motor aku guys ya. Ini karburator PWL, PWL 26, iya PWL 26 punyanya motor Ninja R, asli, original gitu. Nah ini apa aja sih kelebihan dari karburator ori dibanding karburator PWK? Di sini aku ngingetin sekali lagi guys ya. Di sini aku nggak ngajak banding-bandingin secara hina-hinaan gitu terus sok tahu gitu enggak. Jadi di sini aku lebih sharing pengalaman aku pakai karburator PWL dan karburator PWK. Jadi teman-teman yang baru main motor atau baru main setting-setting karburator sendiri bisa dijadiin bahan acuan gitu. Karena nyeting karburator itu nggak harus bengkel yang jago gitu, nggak teman-teman, karena selera riding masing-masing orang tuh beda gitu. Kayak aku setel ridingnya itu suka yang apa, sekedar wet 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 gitu doang, itu kayak gitu gitu. Ada yang orang senengnya di RPM atas terus gitu, karena kalau di Bekasi ya contohnya teman-teman ya, itu nggak ada jalan yang bisa buat ngetes RPM-nya itu tinggi terus gitu. Beda lagi kalau teman-teman tuh di Lampung. Kebetulan saya kan orang Lampung ya. Itu kalau dari daerah Kota Bumi Lampung Utara, daerah Ogan 5 itu kalau teman-teman mau ngetes mesin sampai jebol itu bisa. Karena jalur lurus itu ada kali kalau 15 atau 20-an kilo itu ada dan itu sepi gitu. Nah itu teman-teman kalau treknya lurus-lurus buat touring ke Sumatera, terus ke daerah itu Purworejo, daerah arah Jogja sana lah, itu cocoknya karbo apa gitu, nanti bakalan aku sharing ke teman-teman ya. Jadi pokok sekali lagi jangan sampai ada yang hina-hinaan terus saling merendahkan gitu, kita sama-sama saling berbagi pengalaman lah gitu tepatnya. Oke, tanpa panjang lebar, kita langsung aja shoot ke karburatornya biar teman-teman jadi lebih tahu detail-detail karburatornya gitu, dan apa aja yang perlu kita setting saat kita setting karburator gitu. Ini juga bisa diterapin di motor 4 tak juga guys ya. Jadi biar bisa jadi bahan acuan teman-teman gitu. Oke, langsung aja kita shoot ke karburatornya. Nah, ini ya guys, kita udah ngezoom di karburatornya gitu. Aku saranin juga teman-teman kalau mau setting karbu Ninja itu atau motor-motor lainnya lah, beli kak apa obeng belah yang agak-agak besar gitu, merek-merek Tekiro itu udah enak banget dipakai. Langsung aja kita ke bahas video ini, video pembahasan karburator gitu. Jadi gini ya guys ya, aku nggak bahas tentang detail-detail banget gitu, lebih sharing aja gitu. Nah ini adalah pilot jet. Pilot jet teman-teman udah tau lah, aku cuman ngulas lagi gitu. Ini nih digunain untuk motor tensioner itu dari RPM bawah langsam gitu baru dinyalain sampai RPM menengah gitu. Jadi kalau di RPM bawah baru ngegas itu udah berbet-berbet, bukan ini ya guys ya. Ciri-ciri motor keborosan itu tuh dia ini guys, berbet, bukan tekor. Kalau tekor itu keiritan tuh suaranya, keiritan banget ya itu suaranya ngong 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 ngong. Nah, kayak gitu itu baru keiritan. Aku ulangin sekali lagi guys. Kalau digas itu suaranya ngong 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 ngong. Nah, itu keiritan. Cuman kalau digas itu berbet, itu biasanya pasti keborosan. Itu keborosan guys gitu. Dan rata-rata orang nyeting karbu itu jarang guys yang ke keiritan gitu. Rata-rata sih masalahnya keborosan gitu. Jadi ini ya. Kemudian ini adalah main jet. Ini adalah main jetnya guys ya. Nah, main jet ini digunain untuk nyuplai dari RPM menengah ke RPM atas main jet ini gitu. Atau teman-teman yang udah punya pengalaman lebih bisa sharing ke aku lah atau ke kolom komentar ya. Jadi teman-teman lainnya bisa belajar lebih lanjut tentang karburator gitu. Dan ciri-ciri pilot jet main jet itu, kalau pilot jet itu ciri-cirinya itu kecil ya guys nomornya gitu. Kayak 30, 35, 45 kayak gitu, itu pilot jet. Kalau main jet itu yang angkanya gede-gede kayak dari 95, 100 sekian kayak gitu, itu main jet ya guys ya.
Nah, apa sih ya rahasianya kita kalau nyeting karburator udah diganti kedua ini sampai habis satu set itu nggak ketemu-temu settingan gitu, tetap motor tuh RPM-nya nahan, berebet, terus nggak bisa maksimal peak RPM-nya gitu, puncak RPM-nya gitu. Itu nggak cuman di sini guys. Aduh, sorry. Itu nggak masalahnya nggak cuman di pilot jet main jetnya gitu. Kadang-kadang kita tuh nyeting karburator karena udah capek, karena masukan dari teman-teman gitu, kita ada hal detail lupa gitu. Bentar guys, aku pasang dulu ininya biar nggak jatuh. Ada hal yang kita lupain gitu. Itu tuh ini guys. Nih ya, bentar aku zoom. Nih, jarum skep ini guys. Jarum skep ini sangat berpengaruh banget ke performa motor ini ya. Kayak jadi yang pernah aku alamin tuh guys ya. Aku tuh ngabisin pilot jet main jet ini sampai ganti merek. Jadi nggak cuman beli satu set merek Kaihin atau merek apa gitu ya. Enggak ya. Sampai ganti merek jadi habis dua set gitu. Itu pengalaman aku guys. Masalahnya cuman sepele. Di jarum skep ini loh guys. Jadi nomor waktu itu ya, aku nyeting King, nyeting Ninja juga. Itu aku taruh di nomor 4 waktu King. Ternyata keborosan guys. Jadi kan ketika aku ulangin ya guys ya. Jadi ketika kita nyeting kedua apa pilot jet main jet ini udah nggak ketemu. Ini guys berpengaruh banget ke performa motor gitu. Jadi waktu itu aku di King itu ininya aku nomor 4 klipnya. Ini setelan klipnya guys ya. Jadi semakin ke bawah itu kan karburator semakin kecil ya. Ininya semakin kecil, semakin ke atas berarti dia yang masuk ke sini itu semakin gede ini. Apa namanya? Profil atau tirus-tirusannya ini semakin gede. Semakin ke bawah semakin kecil dan itu nyebabin boros gitu. Ketika kita turunin berarti performa apa? Supply bensin ke karburator itu semakin banyak. Otomatis supply bensin tambah boros guys ya. Nah, waktu aku pakai racking tuh dari nomor 4 ke nomor 3 itu aku waktu itu pakai PJ 26 sama satu, pokoknya naiknya dua step lah, lupa aku untuk nomornya ya. Itu pokoknya naiknya dua step dari standar. Itu ketika aku naikin ke nomor 3 itu langsung ketemu guys, langsung enak motornya. Padahal waktu itu aku sampai ganti busi, ganti CDI itu udah aku ganti gitu. Soalnya di gas itu di RPM 5000 sampai RPM 7000 tuh berebet. Red gitu. Red gitu ya guys ya. Nah itu sampai nyerah aku waktu itu. Masalahnya di jarum skep gitu. Dan ini terulang lagi di motor Ninja aku gitu. Dari nomor 3 tak naikin ke nomor 2 itu langsung ketemu settingannya. Ini saat ini aku pakai PWK, itu PWK 30 dengan settingan 35 135. Itu aja masih keborosan guys. Setelan angin-anginnya masih harus dikendorin agak banyak. Tapi dengan kita naikin dari nomor 3 ke nomor 2 itu motor langsung ketemu, langsung enak. Tadinya itu ganti sepuyer itu sampai satu hari guys. Nggak ketemu-ketemu gitu. Pokoknya ini aku bahas ini untuk teman-teman yang ini ya guys ya. Bukan teman-teman bengkel juga bukan. Bukan untuk teman-teman yang udah jago racing-racingan juga bukan gitu. Ini ya yang pemakaian sehari-hari dinikmatin atau buat touring gitu ya. Terus ini kan kita udah ngebahas ya guys ya. Apa aja yang mempengaruhi motor berebet, nggak ada tenaga, itu nggak cuman di dua ini tadi guys ya. Kalau setelan pelampung ini nggak perlu kita bahas lah kalau buat motor harian gitu. Kalau racing itu beda lagi ya. Kalau pelampung selama itu nggak banjir, kayaknya nggak akan pengaruh ke performa gitu. Jarum skep udah, sepuyer udah. Nah, aku bakalan ngebahas lanjut tentang detail dari karburator PWL ini guys ya. Apa sih keuntungan, kelebihan kalau kita compare dengan karburator PWK gitu. Ini PWK-nya PWK yang KW guys ya. Karena kalau PWK ori kan harganya 3 juta up gitu.
Dan kayaknya teman-teman yang maksudnya ya dana-dana UMR Jakarta, UMR Bekasi atau pekerja pabrik gitu kayaknya males deh beli karburator PWK yang ori gitu. Nah ini aku bakalan ngebahas ya guys. Nah kalau kita itu pakai karburator PWL ini guys ya, yang ori ini, karburator original dari motor Ninja ini. Ini menurut aku udah lebih dari cukup guys. Selama itu kita pemakaiannya ya, harian kerja, terus touring, touring, itu karburator ini udah ngatasin banget guys. Nggak ada cacat-cacatnya sama sekali karburator ini. Katanya karburator ori responnya nggak bagus. Bagus banget, bagus banget. Dan respon dari karburator PWL ori dari Ninja ini guys ya, itu dari RPM bawah memang nggak begitu galak ya, nggak begitu respon kayak motor apa namanya road race wet 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 gitu enggak. Karena untuk pembahasan karburator dan cara-cara setting serta tips-tips setting karburator, semoga tips ini bisa teman-teman terima dan sebagai bahan acuan lah guys ya. Kita sesama hobi itu sharing, saling sharing gitu, jangan saling hujat-hujatan lah gitu. Jadi itu tadi buat teman-teman yang pengen tanya-tanya ke kolom komentar atau sekedar sharing ke teman-teman lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Kita sesama hobi, semoga bisa saling menikmati gitu. Mungkin review dan apa namanya tips-tips setting karburator kita cukupin sampai di sini dulu. Kita jumpa di next video ya guys ya. Bye bye.